Hei, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Aslan Senki Part 3, yang ceritanya penuh dengan hal yang tak terduga, seperti bubur yang pakai mentega. Selamat menonton, yang hobinya rebahan dan males olahraga. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Setelah kerajaan Pars mengalami kekalahan dari kerajaan Lusitania, Pangeran Arslan bersama dengan pengawalnya yang bernama Darion bertemu dengan ahli strategi yang bernama Narsus. Di sisi lain, para tentara Lusitania mengepung Ekbatana yang merupakan ibu kota dari kerajaan Pars. Tetapi mereka tidak bisa menembus benteng Ekbatana karena benteng Ekbatana itu sangat kokoh. Kemudian, mereka mencoba memprovokasi para penduduk Pars. Bahkan, para tentara Lusitania memprovokasi para budak kerajaan Pars. Mereka menjanjikan akan membebaskan para budak jika para budak tersebut mau membuka benteng Ekbatana. Kemudian, di tengah perang yang tengah berlangsung, para tentara Lusitania memperlihatkan kepala para petinggi kerajaan Pars yang telah tewas. Bahkan, di sana ada juga kepala Fahris yang merupakan panglima tertinggi kerajaan Pars. Tetapi tidak ada kepala kerajaan Ragoras di sana. Kemudian, Sam dan Garsab melaporkan ke Baginda Ratu. Ratu pun menjadi sangat gelisah mendengar kabar itu. Setelah dari tempat Ratu, Garsab menyarankan Sam untuk membuka gerbang Ekbatana agar para tentara Pars bisa melancarkan serangan. Tetapi Sam tidak ingin melakukannya. Sam ingin menunggu bala bantuan dari benteng Peshawar agar mereka bisa menyerang tentara Lusitania secara bersama-sama. Kemudian, Sam dan Garsab mendengar kalau para tentara Lusitania sedang memprovokasi para budak. Garsab yang mendengar itu langsung membuarkan para budak tersebut. Sam tidak suka dengan tindakan Garsab tersebut. Kemudian, mereka berdua berdebat. Namun, datang seorang tentara yang mengatakan kalau para budak sedang membakar kuil. Para budak tersebut juga berusaha untuk membuka gerbang barat Ekbatana. Para budak pun menyerang para tentara. Kemudian, Garsab dan pasukannya menyerang para budak yang memberontak. Sam kemudian marah dengan perlakuan Garsab, karena hal itu dapat membuat para budak yang lain ikut memberontak. Kini, para budak juga memberontak di gerbang utara Ekbatana. Bahkan, para budak kini menyerang para penduduk biasa. Bahkan juga, kini pemberontakan para budak terjadi di mana-mana di kerajaan Pars. Kemudian, Sam melaporkan semua itu ke Ratu, agar Ratu bisa memberikan upah yang sesuai dengan yang diminta oleh para budak, agar para budak tersebut tidak memberontak lagi. Tetapi, hal tersebut dapat merusak idealisme kerajaan Pars. Namun, Sam mengatakan kalau Ratu mempertahankan ideologinya, maka kerajaan Pars akan hancur. Kemudian, Ratu mempertimbangkan perkataan Sam tersebut. Di sisi lain, Gif masih berada di istana kerajaan Pars. Kemudian, patih kerajaan Pars yang bernama Khosrab memanggil Gif untuk menemuinya. Patih meminta Gif untuk mengawal Ratu keluar dari istana melalui jalan-jalan rahasia. Kemudian, di tengah perang yang sedang berlangsung, Gif membawa Ratu untuk keluar dari istana. Gif tidak senang dengan kerajaan Pars, karena raja dan ratu mereka meninggalkan istana, yang artinya itu meninggalkan jutaan penduduk Ekbatana yang sedang tertindas. Di sisi lain, Aslan dan kawan-kawan sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari gua persembunyian mereka. Narsus mengatakan kalau mereka tidak mungkin bisa menang melawan tentara Lusitania. Elamen telah kembali setelah mata-matai di sekitar, mengatakan kalau masih banyak para pasukan Karlan yang sedang mencari mereka. Di sisi lain, Gif melanjutkan perjalanannya untuk kabur bersama dengan Ratu. Gif kemudian menyadari kalau yang bersamanya itu bukan Ratu yang sesungguhnya. Kemudian, Gif tidak ingin melanjutkan pengawalan, karena wanita bersamanya itu bukanlah Ratu yang sesungguhnya. Kemudian, karena tidak senang mendengar itu, wanita itu pun menyerang Gif. Setelah itu, wanita tersebut pun kabur sendirian. Saat kabur, wanita itu bertemu dengan pria bertopeng perak yang merupakan jenderal kerajaan Lusitania. Dan di sana juga ada Karlat sang pengkhianat.
Kemudian mereka menyadari kalau wanita itu bukan ratu, dan pria bertopeng perak pun membunuh wanita tersebut. Giv yang melihat itu tidak senang dengan perlakuan pria bertopeng perak, dan mereka berdua pun bertarung. Pertarungan mereka pun berakhir dengan imbang. Dan pria bertopeng perak karena merasa dia tidak bisa menang, ia meminta anak buahnya untuk melawan Giv sendirian. Giv pun bertarung dengan para pasukan itu, dan Giv berhasil menang. Kemudian Giv pergi melarikan diri karena ia ingin merasa aman. Perang antara Pars dan Lusitania pun berlangsung bahkan sampai malam hari. Namun, tiba-tiba istana Pars pun terbakar. Sam langsung bergegas ke istana. Ternyata, musuh menyelinap di saluran bawah tanah. Kemudian, Sam bertemu dengan Karlan yang sedang bersama dengan tentara Lusitania. Sam dan Karlan pun bertarung. Karlan mengajak Sam untuk bergabung dengannya. Tetapi, Sam tidak mau. Kemudian, pria bertopeng perak menembak Sam. Dan Sam pun akhirnya tewas. Para budak akhirnya berhasil membuka gerbang barat Ekbatana. Karena itu, para tentara Lusitania langsung menerobos ke dalam Ekbatana. Dan situasi Ekbatana menjadi semakin buruk dan sangat kecil. Bahkan, Garsab pun tewas akibat serangan ini. Di sisi lain, Arslan, Dariun, Narsus, dan Elam akhirnya berangkat ke Ekbatana. Setelah para tentara Lusitania menerobos masuk, seluruh kota Ekbatana kini telah hancur. Raja kerajaan Lusitania yang bernama Innocentius VII juga masuk ke dalam ibu kota Ekbatana. Kemudian, Ratu Tehaminai akhirnya tertangkap oleh para tentara Lusitania. Dia dibawa untuk menghadap sang raja Lusitania. Banyak tentara Lusitania yang tidak senang dengan masa lalu Ratu Tehaminai. Karena wajahnya yang sangat cantik, sangat banyak pria yang berusaha merebutnya. Bahkan ada yang saling bunuh untuk mendapatkan hatinya. Bahkan, Raja Andragoras III harus membunuh kakaknya sendiri untuk mendapatkan Ratu Tehaminai. Karena hal itu, Ratu Tehaminai dianggap sebagai pembawa sial. Kemudian, Raja Lusitania akan menghukum Ratu Tehaminai. Tetapi, karena dia melihat Ratu Tehaminai yang sangat cantik, dia ingin menjadikan Ratu Tehaminai sebagai ratunya. Para tentara Lusitania menentang hal itu. Kemudian, para tentara melapor ke Guiscard, yang merupakan patih kerajaan Lusitania, sekaligus adik dari Raja Lusitania. Dia yang mengatur segala urusan Raja Lusitania. Setelah mendengar kabar kalau Raja Lusitania ingin menikahi Ratu Tehaminai, Guiscard langsung bergegas ke tempat raja. Guiscard mengatakan kalau Ratu Tehaminai itu adalah wanita pembawa sial. Tetapi, raja menganggap dirinya adalah orang yang terpilih karena mengikuti ajaran Yaldabaoth. Jadi, Raja Lusitania tidak mungkin bisa jadi sial karena wanita tersebut. Kemudian, Raja Lusitania ingin menyerahkan harta rampasan kerajaan Pars ke pemimpin Yaldabaoth. Setelah itu, Guiscard bertemu dengan pria bertopeng perak. Pria itu mengatakan kalau seharusnya Guiscard yang menjadi Raja Lusitania, karena hanya Guiscard yang bisa mengatur kerajaan di Lusitania. Di sisi lain, para tentara Lusitania sekarang bertingkah semena-mena terhadap para penduduk Pars. Di sana juga ada Karlan sang pengkhianat yang sedang santai melihat penduduk Pars yang sedang tertindas. Setelah itu, para tentara Karlan yang ditugaskan untuk membawa Narsus kembali dengan tangan kosong. Karlan sangat marah karena tentaranya kalah melawan Narsus. Walaupun Karlan gagal dengan misinya, pria bertopeng perak tetap percaya pada Karlan. Tetapi, banyak tentara Lusitania yang tidak senang dengan keberadaan Karlan. Kemudian, ada seorang tentara Lusitania yang sedang mencari para budak Lusitania yang ditahan di kerajaan Pars 3 tahun yang lalu. Ternyata, tentara itu adalah orang yang menculik Arslan 3 tahun yang lalu. Dan di sana ada juga Karlan dan pasukannya yang sedang mencari keberadaan Arslan yang sedang menghilang. Kemudian, Elam menyamar menjadi wanita cantik untuk memata-matai keadaan di sekitar. Karena Elam berpenampilan cantik, ada tentara Lusitania yang mengajak Elam ke tempat sepi. Tapi, ternyata Elam membunuh tentara itu. Kemudian, ada tentara Lusitania yang sedang mencari budak yang hilang melihat kejadian itu. Tentara itu bernama Etoile. Kemudian, Etoile bertarung dengan Elam. Saat mereka bertarung, akhirnya ketahuan kalau Elam sedang menyamar menjadi seorang wanita. Tetapi, saat mereka sedang bertarung, Etoile bertemu dengan para budak Pars yang protes karena mereka belum dibebaskan. Padahal, mereka telah membuka gerbang Ekbatana.
Setelah melihat budak yang protes, Elam pun kabur dari tempat itu. Elam kembali ke markas dan melaporkan kalau ibu kota telah sepenuhnya berada di bawah Lusitania. Tetapi Raja Andragoras tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Elam juga mengatakan kalau Karlan sedang membawa 1.000 pasukannya untuk mencoba menangkap Arslan. Arslan kaget mendengar kalau sangat banyak tentara yang mencoba untuk mendekapnya. Kemudian, Narsus mengatakan kalau itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jika Arslan kembali ke kerajaan Pars, maka moral dan semangat tentara Pars pun akan meningkat drastis. Narsus juga mengatakan kalau pasukan Karlan akan membakar desa agar Arslan bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah mendengar itu, Arslan menyuruh Narsus, Darion, dan Elam untuk bergegas ke tempat Karlan. Di sisi lain, Gif yang sedang kabur melihat tentara Lusitania yang sedang patroli. Gif juga melihat wanita cantik yang sedang mengendarai kuda sendirian di sana. Setelah melihat wanita itu, Gif mencoba pergi ke tempat wanita itu, karena Gif ingin menyelamatkan wanita itu dari para tentara Lusitania. Akhirnya, wanita itu bertemu dengan tentara Lusitania, dan Gif pun mencoba untuk membantu wanita itu. Namun, ternyata wanita itu seorang petarung yang kuat. Wanita itu mengalahkan beberapa tentara Lusitania dengan panahnya. Gif pun ikut membantu mengalahkan para tentara Lusitania. Kemudian, Gif mencoba menghampiri wanita itu, tetapi wanita itu sangat cuek. Kemudian, Gif memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang musisi dan juga petarung. Kemudian, wanita itu menyebut namanya adalah Farangis, yang merupakan seorang pendeta dari kuil Mirta, yang berada di daerah Khuzestan. Dia sedang pergi ke Ekbatana sebagai utusan, tetapi karena mendengar Ekbatana telah hancur, dia mengubah tujuannya. Kini, tujuan Farangis adalah untuk mencari Pangeran Arslan. Di sisi lain, Karlan dan para pengikutnya sedang membakar sebuah desa untuk memancing agar Arslan bisa keluar dari persembunyiannya. Bagaimanakah cara Arslan mengalahkan Karlan? Apa tujuan Farangis mencari Arslan? Dan apakah yang akan terjadi dengan kerajaan Pars ke depannya? Nantikan di part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik-menarik lainnya.